Dalam proyek tubuh Qingluan yang didirikan oleh Su Qishi, Boju, salah satu founder Frost Owl Hunter, memiliki agenda untuk kembali mengembangkan proyek tersebut setelah melihat Ye Yu, murid Fei Ming yang diyakini merupakan salah satu objek yang masih bertahan hidup. Dalam tes otak di Frost Owl, Ye Yu sempat mengalami sedikit kendala dan sedikit menggila, banting-bantingin para petugas hunter yang melakukan pengujian. Lalu, apa yang terjadi sama Tang Xiaokui yang disergap sama bocil kematian Tai Yi? Tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja Lego. Di depan pintu masuk pangkalan hunter ada bocah kematian Tai Yi di sana yang lagi ngumpet di balik semak-semak. Jadi sebelumnya ketika menyergap Xiaokui di klinik, Tai Yi yang bangun-bangun sudah ada di sana, ancam si cewek kacamata buat dapetin beberapa informasi. Seperti alasan kenapa dia ada di klinik tersebut, itu karena Ye Yu yang membawanya. Mengingat kalau Ye Yu merupakan target yang mesti didapatkan oleh si bocil kematian, pada akhirnya dia pun menyusul Ye Yu yang saat itu lagi ada di pangkalan hunter. Tapi karena tempat tersebut merupakan wilayah musuh, Tai Yi nggak bisa masuk ke sana sembarangan. Sementara itu, para peserta yang sebelumnya sudah melakukan tes fisik selanjutnya akan kembali dihadapkan dengan sebuah tes atau lebih tepatnya ujian. Mereka semua diminta untuk segera menuju ke ruangan ujian yang dimaksudkan. Ketika melihat ada banyak mobil persediaan tak jauh dari sana, Ye Yu cukup takjub. Dikatakan bahwa seluruh persediaan dan logistik kota Embers ditangani sama Frost Owl Hunter. Menurut Ye Yu mungkin itu sangat banyak, tapi faktanya itu cuma sebagian kecil dari persediaan yang ditempatkan di pangkalan tersebut. Masuk ke dalam sebuah lift, di sana ada beberapa peserta yang sempat terlihat mencolok buat Ye Yu, seperti si botak NPC yang sebelumnya bikin onar. Seorang peserta gembul merasa kesal karena udah mah liftnya nggak gerak-gerak, ruang ujian yang dijanjiin juga nggak jelas, sebelum akhirnya muncul alarm peringatan, disertai gas tidur yang bikin semua peserta pada tidak sadarkan diri. Pas bangun-bangun, Ye Yu tahu-tahu udah pindah tempat. Kini dia lagi di sebuah hutan yang tak dia kenal. Tak jauh dari sana ada HT, sebuah sniper dan sekotak peluru. Dari HT tersebut terdengar suara penguji Cao Cao yang menjelaskan jika di tempat ini merupakan lokasi ujian pertama pasukan hunter. 8 jam adalah waktu yang dimiliki oleh para peserta untuk menyelesaikan ujian yang saat itu juga sudah dimulai. Cao Cao minta para peserta buat hati-hati sama apa yang ada di belakang mereka. Dari arah belakang Ye Yu terdengar suara nyaring yang berasal dari sosok makhluk kampret mutasi. Ketika menjadi target sasaran makhluk tersebut, Ye Yu lekas mengambil senjata yang disediakan di awal sebelum akhirnya menggiring kampret mutasi menuju bangunan reruntuhan tua dan menjatuhkan reruntuhan tepat di atas kepala si kampret. Ye Yu bertanya-tanya, sebenarnya tempat macam apa ini? Kata Cao Cao itu nggak penting, karena yang terpenting adalah aturan ujian yang mau dia, nona ini jelaskan. Jadi dalam waktu 8 jam para peserta mesti membunuh 100 ekor monster mutasi dan mendapatkan lencana kristal yang tertanam di leher para monster. 8 jam kemudian kapal Frost Owl akan berlabuh di dermaga barat dan 100 kristal adalah syarat bagi peserta untuk diperbolehkan naik kapal tersebut. Cao Cao juga mengingatkan jika 6 jam ke depan bakalan ada badai Ion Sphere yang muncul di kota tersebut. Jadi ada baiknya bagi para peserta untuk bisa menyelesaikan ujian sebelum kemunculan badai yang dimaksudkan. Syarat untuk bisa naik kapal dermaga itu membutuhkan 100 kristal, cuman itu yang harus dilakukan. Cara untuk mendapatkannya, selain membunuh para monster mutasi, pihak penguji juga bakalan tutup mata kalau peserta lain mengambil kristal punya peserta lain. Setelah memberikan penjelasan tentang ujian, kampret mutasi yang ketiban puing-puing reruntuhan bangkit kembali dan langsung ngangkut tubuh Ye Yu terbang ke udara. Cukup berbahaya. Sebelum diajak terbang semakin tinggi, Ye Yu pun melepaskan sebuah door ke kepala kampret mutasi, mewafatkannya dalam satu tembakan. Mesti irit-irit peluru ini si Ye Yu.
Looting-looting dulu nggak sih? Senjata awal yang dikasih ke para peserta juga nampak random aja teman-teman, tergantung sama keberuntungan masing-masing. Yayu yang berjanji menggunakan kekuatannya sendiri buat lolos ujian tersebut main solo dan main sesuai aturan, di mana dia akan memburu 100 monster untuk mendapatkan 100 kristal. Sementara kebanyakan dari para peserta membentuk tim minimal 2 orang, mengingat para monster mutasi itu ganas-ganas. Membentuk tim cukup menguntungkan bagi mereka dan bakal lebih aman juga. Ada peserta yang mati di tangan monster, kayak dijatuhin dari ketinggian sama kampret mutasi. Dan ada juga yang dihabisin sama para peserta lain yang berniat untuk mendapatkan kristal dengan jalan lebih gampang, seperti timnya si botak berandal NPC. Di tengah-tengah perburuannya, Yeyu yang lagi mau dor, seekor monster mutasi malah dikagetin sama tanaman karnivora yang muncul dari bawah kakinya. Sebelum dilahap sama makhluk tersebut, datang Ailey yang menebas tumbuhan pemangsa itu, membuat Yeyu berhasil terselamatkan. Walaupun sebenarnya Yeyu ini nggak perlu-perlu banget sih buat ditolong, karena dia punya caranya sendiri. Yeyu tanya ke Ailey yang super cuek, udah dapat berapa kristal dia? Ailey cuma jawab, siapa lo siapa gue? Ya, meskipun dicuekin Yeyu tetap sharing sama cewek tersebut kalau dia sedikit lagi udah mau dapat 100 kristal. Sambil berjalan pergi dari sana, Ailey berkata kalau apa yang baru saja dirinya lakukan adalah bayar budi, karena sebelumnya Yeyu sudah membantunya melawan Hong Lian pas lagi di desanya. Ailey juga ngasih sekotak peluru buat Yeyu dengan alasan kalau Ailey nggak butuh itu. Jaim banget Ailey nih. Malam semakin larut di sekitar area kota reruntuhan. Li Hua si cowok cool saat itu pengen dirampok kristalnya sama beberapa peserta, tapi dia bisa balikin, bantai mereka semua tanpa ampun. Kejadian itu diikuti sama kehadiran Yeyu di sana. Menyaksikan ada banyak mayat tergeletak di sana, Yeyu tanya kenapa Li Hua membunuh para peserta. Apakah cuma sekedar untuk mendapatkan kristal? Sambil berjalan mendekat ke arah Yeyu, Li Hua berkata kalau apa yang dirinya lakukan adalah untuk kebaikan mereka sendiri. Karena nggak ada gunanya juga kalau mereka bergabung menjadi bagian dari organisasi hunter yang ada malah nyusahin dan bisa nusuk dari belakang. Ya, apapun alasannya, melihat Li Hua yang tanpa beban bisa menghabisi banyak orang, bahkan sedang berjalan mendekat dengan begitu tenangnya, Yeyu menganggap kalau cowok cool itu orang yang berbahaya. Jadi dia akan tetap waspada dan langsung dor pria tersebut ketika terlihat bertindak aneh. Sambil tersenyum dan membalikkan badannya, dia akan memberikan kristal punya para perampok di sana kepada Yeyu. Toh kristal yang Li Hua kumpulkan juga sudah cukup buat bisa naik kapal. Setelah Li Hua pergi, badai ionosphere yang sempat disebutkan sama Cao Cao sebelumnya pun benar-benar muncul. Badai ionosphere ini kerap kali muncul di berbagai belahan dunia disebabkan karena perang senjata elektromagnetik yang besar. Ini akan cukup berbahaya bagi para peserta, karena badai tersebut akan turun kepada para pemegang perlengkapan dan peralatan atau senjata yang mengandung elektro. Namun para peserta akan mudah jadi target sasaran peserta lain kalau mereka membuang perlengkapan yang mereka punya. Cukup dilema memang. Kita akan beralih ke tim botak berandal yang asik betul mereka. Karena dapat kendaraan motor terbang, mereka juga nggak berburu monster dan cuma menargetkan peserta lain buat dapetin kristal. Karena medan sudah semakin berbahaya dan si botak sudah hampir dapat 100 kristal, setelah mengambil kristal dari beberapa peserta yang baru saja mereka tumbangkan, mereka bakalan langsung pergi ke dermaga. Itu sih niatnya. Tapi pas salah seorang anggota si botak mencari kristal dari peserta yang tergeletak, dia tidak bisa menemukan kristalnya. Hilang entah kemana. Pas jalan-jalan sebentar di sana, secara tak sengaja dia menginjak sebuah mantel yang bisa bikin seseorang jadi invisible. Dan ternyata kristal yang menghilang itu diambil sama si Gembul secara diam-diam yang pakai mantel tak kasat mata. Pada akhirnya si Gembul pun jadi target sasaran timnya botak NPC. Tak jauh dari sana, di tengah perjalanan, Yeyu dihadapkan dengan guntur turun di sekitarnya berasal dari badai ionosphere. Kebetulan dia juga nemu sebuah mobil canggih yang bisa dipakai. Hanya saja terdapat banyak tombol pada kendaraan yang nggak ada tulisannya itu, bikin Yeyu bingung gimana cara nyalainnya.
Tanpa pikir panjang, Yeyu pun mulai pencet tombol sembarangan sampai mobil tersebut nyala dan bisa digunakan menuju ke arah dermaga. Sambil menghindari guntur yang muncul terus, di jalan Yeyu ketemu sama si gembul yang minta tumpangan. Nyusahin betul, apalagi dia waktu itu lagi dikejar-kejar sama timnya si botak. Salah satu anggota botak kena sambar guntur dan langsung wafat di tempat. Tak terlalu peduli, botak pun terus melakukan pengejaran. Dia nggak mau nyerahin apa yang seharusnya sudah menjadi miliknya. Menaikkan laju kecepatan, Yeyu berhasil mengamankan si gembul di mobilnya, serta terhindarkan dari tembakan langsung yang dilepaskan sama tim si botak. Pada saat itu bawahan si botak menyarankan supaya mereka nggak usah kejar-kejar peserta lain lagi karena badannya semakin kuat. Tapi si botak nggak peduli, dia sudah kalap dan pengen membunuh si gembul yang bikin dia kesal. Karena pelurunya sudah habis, botak melanjutkan pengejaran dengan senjata crossbow. Dalam pengejaran, satu anggota lagi jatuh gara-gara kesambar guntur. Sementara itu Yeyu mulai agak sedikit panik gara-gara dia nggak bisa nurunin kecepatan mobilnya. Remnya kayaknya ada di salah satu tombol di sana deh. Di depan jalan ada jembatan putus, sementara di belakang ada si botak. Pencet asal-asalan tombol yang ada di mobil, Yeyu malah mengaktifkan sistem naik langit. Mobil yang tidak bisa direm kemudian jatuh ke bawah, namun sistem naik langit itu menyelamatkan mereka. Ban mobil berbelok mengeluarkan lepasan elektromagnetik yang bikin mobil tersebut bisa mengambang di udara. Sepertinya mobil canggih itu memang bisa terbang, tapi cuma sesaat sebelum akhirnya mereka kembali jatuh gara-gara energi mobil habis. Entah itu energi atau amunisi, semua persediaan yang didapatkan sangat terbatas pada ujian ini. Setelah jatuh ke bawah, si gembul pun pingsan. Yeyu yang baru saja keluar dari mobilnya langsung dikalungin rantai panjang sama musuhnya, membuat tubuhnya terseret-seret di permukaan. Tapi nasib baik karena rantai musuh tak lama kemudian nyangkut di reruntuhan bangunan. Dan ketika musuh mengecek keadaan, taunya Yeyu udah nggak ada di sana. Dan pas musuh jatuh dari kendaraannya dan sedikit terjadi tukar pukulan di antara keduanya, botak NPC mengganggu baku hantam, melepaskan tembakan panas secara diam-diam dari arah lain. Yeyu yang punya insting tajam dapat menghindarinya. Tembakan musuh justru malah kena rekannya sendiri. Namun karena si botak memiliki keuntungan medan dalam hal menyerang, Yeyu tidak bisa bersembunyi, di mana salah satu kakinya harus terkena panah si botak. Karena musuh kembali kehabisan amunisinya, pada akhirnya mau tidak mau dia harus turun, menggunakan tangannya sendiri untuk memberikan salam cepol buat MC yang udah nggak bisa lari kemana-mana. Botak melampiaskan amarahnya kepada Yeyu yang sudah menghalang-halangin jalannya dengan membantu si gembul. Sambil terus mukulin Yeyu, botak yang menganggap dirinya lebih superior mengungkapkan jika alasannya gabung ke dalam Hunter ya itu cuma buat ngasih pelajaran kepada orang-orang lemah kayak Yeyu. Melakukan sedikit perlawanan, menarik anak panah yang nancep di pahanya dan dipakai buat nyerang. Nyatanya itu masih belum cukup karena botak langsung lempar Yeyu ke tanah. Sementara itu di balik mobil, gembul yang udah ditolongin bukannya bantuin malah duduk gemeter. Botak punya prinsip kalau hanya yang kuat saja yang pantas buat jadi Frost All Hunter, makanya yang lemah itu pantasnya mati saja dan akan dirinya singkirkan di sini. Berbeda sama Yeyu yang punya prinsip, jika orang-orang kuat ada itu untuk melindungi yang lemah. Yeyu yang ditendang menggulingkan tubuhnya ke arah anak panah yang tergeletak. Yaping-yaping sebentar, sebelum akhirnya dia nancepin panah besi itu tembus ke leher si botak.
Sementara botak Mokai, Yeyu pingsan. Untungnya nggak ada guntur yang kena langsung ke tubuh Yeyu yang tergeletak pingsan. Pas pertarungan berakhir, si Gembul baru muncul. Ketika memastikan kondisi aman di mana botak dan anggotanya sudah Mokai, dia coba bangunin Yeyu yang pingsan. Diikuti dengan suara sirene dari arah dermaga menunjukkan jika kapal Frost Owl sudah tiba di sana, sementara waktu yang tersisa tinggal 48 menit lagi. Karena waktunya sudah mepet, pada akhirnya Gembul memilih buat meninggalkan Yeyu dan cuma bisa mengucapkan terima kasih karena Yeyu sudah membantunya tetap hidup. Setelah jadi hunter resmi, nanti dia janji bakalan ngasih uang yang banyak buat Yeyu. Sebelum pergi dari sana, tak lupa pula si Gembul mengeringkan semua kantong kristal yang udah dikumpulin sama Yeyu. Ngeselin banget gak sih? Hah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai menit terakhir. Kalau dilihat dari previewnya sih, meskipun si Gembul ini beban, tapi dia naik mobil lagi sama MC, terus diserang sama bocil kematian Tai. Ada juga Ailey yang menggalau gara-gara dia yang keluar dari desa, nggak dianggap lagi sama orang-orang desa pas balik ke sana. Padahal Ailey ini pahlawan desa loh, cuman diem aja dia. Pas galau, cewek tersebut ngamer deh, padahal nggak boleh itu. Kalau Ailey ngamer, yang ada penyakitnya malah kambuh lagi. Jadi terpaksa, pas di kamar asrama, ditusuk deh dia sama Yeyu. Ada si bocil kematian juga di sana.